Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Halimatus Sadia pada diskusi 5 mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Pada sesi 5 ini ada 2 pertanyaan yang akan saya jawab. Pertanyaan pertama, saat ini banyak pembicaraan terkait dengan ChatGPT, yakni Artificial Intelligence atau AI yang dapat berkomunikasi dan menemukan solusi akan banyak hal. Untuk beberapa kasus dalam dunia pendidikan, ChatGPT dapat menemukan dan menjawab soal-soal matematika, sains, dan sebagainya. Sebagai seorang pendidik, bagaimana Anda menyikapi fenomena ini dilihat dari kelebihan dan berkurangnya AI dalam proses pembelajaran? Fenomena ChatGPT menunjukkan adanya pergeseran paradigma bahwa akses ke informasi dan solusi dasar semakin mudah dan instan. Kelebihan AI dalam proses pembelajaran. Yang pertama, akses informasi instan dan efisien, di mana guru dapat menggunakannya untuk membuat ringkasan materi, menyusun perangkat pembelajaran, atau membuat soal latihan dengan cepat, sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk interaksi langsung dengan siswa. Yang kedua adalah personalisasi pembelajaran. Di sini AI dapat memberikan penjelasan atau contoh soal yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kecepatan belajar siswa. Yang ketiga adalah umpan balik cepat atau feedback. Di sini siswa dapat meminta AI untuk mengoreksi dan memberikan umpan balik awal pada tulisan atau solusi mereka sebelum dikumpulkan. Yang keempat adalah ketersediaan sumber belajar variatif. AI dapat menghasilkan berbagai format atau konten seperti esai, dialog, kuis, dan sebagainya. Berikutnya adalah kekurangan AI dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah potensi ketidakakuratan. Nah, jawaban AI yang kita dapatkan bisa jadi tidak akurat atau tidak kontekstual, bahkan tidak kurang update dengan situasi yang saat ini. Yang kedua adalah keterbatasan kreativitas dan nuansa emosional atau budaya. Di sini AI tidak dapat memiliki intuisi atau perasaan, kreativitas mendalam, dan empati. Yang ketiga adalah risiko ketergantungan dan plagiarisme. Siswa cenderung menyalin hasil yang didapat dari AI tanpa pemahaman yang menurunkan keterampilan menulis dan berpikir analis. Yang keempat adalah kesenjangan digital atau akses tidak merata, bahwa tidak semua siswa memiliki akses atau perangkat yang memadai untuk menggunakan AI. Pengalaman pemanfaatan AI dalam pembelajaran. Yang pertama, sebagai asisten penyusun bahan ajar. Saya sering menggunakan AI seperti ChatGPT atau Gemini untuk membuat draft awal rubrik penilaian yang kompleks, membuat variasi soal berdasarkan topik yang sama, atau menyusun kerangka presentasi materi baru. Sedangkan yang kedua, sebagai mitra belajar untuk siswa. Saya memperkenalkan AI sebagai tutor awal untuk membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit. Seperti siswa diminta bertanya kepada AI tentang konsep fisika, kemudian mereka meringkas dan menilai seberapa baik AI tersebut. Yang ketiga adalah mendorong pemikiran kritis. Saya memberikan tugas yang disebut dengan koreksi AI. Saya sengaja memasukkan beberapa kesalahan dalam jawaban yang dihasilkan AI, kemudian meminta siswa untuk mengidentifikasi, mengoreksi, dan menjelaskan mengapa jawaban AI tersebut salah. Pertanyaan kedua adalah terkait dengan video yang berjudul The Myth of Glass. Dari video tersebut kita dapat menikmati perkembangan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang pendidik, sudah selayaknya dapat meningkatkan kompetensi agar dapat menyajikan pembelajaran
sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Seorang pendidik dapat menyajikan pembelajaran dengan menggunakan perangkat teknologi untuk meningkatkan motivasi siswa. Dengan strategi yang tepat, kita bisa memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan pengalaman pendidikan yang lebih baik dan lebih sesuai. Teknologi augmented reality atau AR digunakan untuk memberikan informasi akurat tanpa membutuhkan waktu yang lama. Informasi dapat tersedia dengan mudah dalam berbagai bentuk. Sebagai seorang pendidik, kita harus siap untuk menghadapi kemajuan teknologi yang cepat. Seorang pendidik juga dapat mengimplementasikan teknologi secara efisien dalam proses pembelajaran, seperti memanfaatkan beberapa aplikasi terkait dengan pendidikan. Seorang pendidik juga harus bertanggung jawab untuk mengedukasi siswa dalam penggunaan teknologi. Harapannya agar siswa dapat menggunakan teknologi dengan bijak. Demikian yang bisa saya sampaikan pada diskusi 5 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.